gue resign dari manajemen trainee di salah satu bank besar. Baik ke banyak fresh graduate, mungkin itu karir impian. Tapi makin dijalanin, gue makin ngerasa jauh dari passion gue. Tanpa ragu sedikit pun, gue memutuskan untuk resign. Dibilang nekat? Mungkin. Tapi ini justru jadi momen gue nemuin jalan yang dari dulu gue mau. Dulu gue kuliah jurusan event, lebih tepatnya brand activation, dan lulus di Desember 2024. Waktu kuliah sebenarnya gue udah nemu minat di marketing, tapi yang namanya fresh graduate, gue coba apply MT di beberapa perusahaan dan akhirnya keterima di salah satu bank yang cukup ternama dengan posisi MT Relationship Manager. Pasti buat banyak fresh graduate, MT itu karir impian, apalagi di bank besar kan. Tapi begitu gue jalanin, ternyata kerjanya kurang sesuai dengan passion gue. Nah, setiap hari gue ngerasa jauh dari hal yang bener-bener gue suka. Banyak orang mungkin bakal mikir sayang kalau resign, tapi buat gue jelas gue gak mau buang waktu di jalur yang salah. Tanpa ragu, gue putusin buat resign dan cari cara buat masuk ke dunia marketing yang sebenarnya gue pengen dari dulu. Jujur banget, waktu resign gue gak ada ragu sama sekali, tapi orang tua sempat khawatir sih. Karena waktu itu masih fresh graduate dan resign dari MT itu bukan hal yang kecil buat mereka. Dan waktu itu gue yakin banget buat ke marketing. Di satu sisi gue takut perusahaan gak percaya sama gue karena background gue kan sebenarnya di event. Tapi di sisi lain gue lebih takut buang waktu di jalur yang gak gue suka. Nah, setelah resign gue sempat ngerasa kosong karena statusnya nganggur. Sementara teman-teman lain kelihatannya udah settle ya di kerjaan masing-masing. Ada momen kepikiran kayak apa gue salah langkah, tapi dalam hati gue masih yakin kalau marketing adalah jalan gue. Jadi waktu itu gue mulai cari cara gimana biar bisa bener-bener masuk ke dunia marketing dengan lebih pede. Setelah gue resign, gue sadar gue nggak bisa cuma modal nekat doang. Buat pindah ke marketing, gue butuh suatu bekal ya, biar perusahaan percaya sama gue. Nah, gue sendiri akhirnya mutusin buat ambil job connector digital marketing di Prodika. Dan orang tua gue sebelumnya sempat ragu sih. Tapi pas gue jelasin tentang benefit dari Prodika, akhirnya mereka tuh ya udah ngedukung penuh. Terus awalnya gue masuk Prodika bener-bener dari nol. Karena background gue kan di event, bukan di digital marketing ya waktu itu. Nah, ekspektasi gue tuh sebenarnya cuma buat mempercantik CV gue aja, biar lebih kuat, biar perusahaan tuh percaya sama gue karena gue punya basic marketing gitu. Tapi ternyata gue dapet lebih dari itu. Bener-bener kayak ada real project yang bisa gue kerjain bareng tim. Terus juga selain ilmunya, suasananya sih seru banget ya, karena anak-anak Dikmar itu gak ada yang diem. Semuanya tuh emang aktif dan vibes-nya tuh kayak kelasnya hidup terus gitu. Mentor gue, Kak Anissa, juga ngebantu banget. Dia nggak cuma ngajarin materi doang, tapi bener-bener mentoring satu-satu kalau ada yang belum paham. Begitu lulus, dampaknya langsung kerasa banget. Karena sebelum ikut Prodika, gue tuh apply ke mungkin sekitar 60 perusahaan, tapi yang dipanggil tuh cuma 4 atau 3 gitu. Nah, setelah lulus ada portofolio dari Prodika, malah jadi banyak banget yang manggil buat interview. Dan dari job connector Prodika juga, gue akhirnya bisa keterima di Sinarmas sebagai digital eksekutif. Gue ngerasa skill digital marketing gue bikin gue tuh punya pembeda lah dari teman-teman yang lain, karena gue kan lebih digital sedangkan yang lain tuh lebih konvensional gitu. Jawabannya iya banget. Buat gue pindah ke Dikmar itu bukan cuma soal ganti kerjaan, tapi akhirnya nemuin jalan yang benar-benar sesuai sama passion. Rasanya tuh kayak lebih hidup karena tiap hari bisa ngelihat ide gue tuh akhirnya dipakai dan hasilnya benar-benar kelihatan. Itu yang bikin gue yakin kalau resign dari MT itu dan masuk ke digital marketing adalah keputusan yang terbaik sih sejauh ini. Tips untuk orang-orang yang pengen pindah karir, ini sesuai pengalaman gue sendiri ya. Yang pertama itu mungkin kerja perlu sesuai interest, sesuai passion. Karena waktu itu gue ngerasa kerja nggak sesuai interest tuh, walaupun lingkungannya mendukung, walaupun atasannya baik, teman-teman kantor juga seru gitu, tapi rasanya tuh kayak berat banget ngejalanin hari-harinya. Day to day active itu kayak berat banget gitu.
Kalau yang kedua itu tipsnya, kalau lu mau pindah ke suatu divisi atau pindah suatu industri yang lu sendiri udah interest ya, lu better ngobrol sama orang-orang yang pernah kerja di situ atau orang yang lagi kerja di situ. Karena biar lu tahu kebayang kerjanya akan gimana sih. Agar lu nanti once lu keluar dari pekerjaan lu yang sekarang, nanti nggak nyesel kayak oh ternyata nggak sesuai ya gitu. Jadi better lu pastiin bener-bener lu ngobrol sama orangnya, lu riset tentang pekerjaan yang pengen lu pindah. Terus yang ketiga, jangan nyesel once lu udah keluar dari pekerjaan lu yang sekarang dan pindah, itu fokus jalanin sama apa yang lagi lu jalanin. Gak perlu ngeliat ke belakang, kalau bisa lu fokus. Misalnya gue waktu itu Purwadika, gue ikut digital marketing, yaudah gue fokus belajar digital marketing. Gue beneran masuk setiap hari, beneran ngerjain setiap hari, dan akhirnya kalau ditanya gue paham digital marketing atau enggak ya, akhirnya gue paham gitu loh, gara-gara gue fokus. Halo, gue Raihan, gue lulusan dari Job Connector Digital Marketing Purwadika Jakarta. Sekarang gue kerja di Sinarmas sebagai Digital Executive, and this is my alumni story. Ingin menjadi digital talent seperti alumni Purwadika, kamu bisa cek website berikut ini atau chat tim admission kami melalui WhatsApp. See you on another video.